Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Faisal Adi Surya, SHMH. Saya adalah salah satu dosen tetap dari Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dari program studi Ilmu Hukum S1. Perkenankan, saya kali ini akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Acara Konstitusi, yang biasanya kami sampaikan dengan metode Student Center Learning dan Discovery Learning. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi SMART dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya mulai video ini dengan deskripsi umum mata kuliah Hukum Acara Konstitusi. Mata kuliah ini memiliki kode FHM 216 yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 program studi Ilmu Hukum S1. Mata kuliah Hukum Acara Konstitusi terdiri dari 2 SKS, dijadwalkan satu pertemuan setiap minggu sampai akhir semester, sampai ada 16 kali pertemuan selama 100 menit dengan dua orang dosen pengampu yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum acara konstitusi. Bahasa pengantar yang kami gunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Hukum Acara Konstitusi disajikan dalam rangka mencapai kompetensi utama, yaitu mampu memahami sejarah, tugas dan fungsi serta proses beracara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran adalah pertama, pembatasan kekuasaan, yang kedua, sejarah dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi, sumber dan asas hukum acara Mahkamah Konstitusi, penafsiran konstitusi, kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan oleh program studi dalam mata kuliah ini adalah: 1. Mampu menjelaskan konsep teoretik tentang ciri, struktur, dan teori ilmu hukum. Kemudian sumber, asas, prinsip, dan norma hukum. Setelahnya adalah sistem atau tata hukum nasional dan sejarah perkembangannya. CPL yang kedua adalah menjelaskan pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoretik di dalam bidang hukum positif, yang sedikitnya mencakup hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum adat, hukum Islam, baik dalam aspek material maupun aspek substansial. Kemudian, CPL yang ketiga adalah memecahkan permasalahan atau kasus hukum melalui penerapan metode penemuan hukum yang merupakan dasar perumusan dalam beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen yang berfungsi regulasi maupun peraturan perusahaan maupun deseking atau penetapan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah ada 4. Pertama, mahasiswa diharapkan memahami konsep konstitusi dan konstitusionalisme. Mahasiswa mampu mengurai sejarah dan perkembangan Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami asas dan hukum acara konstitusi. Yang terakhir adalah mampu memahami kewenangan Mahkamah Konstitusi dan proses beracara dan studi kasus dalam setiap kewenangan. Beberapa referensi yang bisa digunakan dalam mata kuliah ini adalah bukunya Ahmad Fadil Sumadi dan Ahmad Edi Subianto yang berjudul Hukum Acara Konstitusi, Perkembangan dalam Praktek. Kemudian bukunya Prof. Palguna yang berjudul Pengaduan Konstitusi atau Constitutional Complaint. Bukunya Pan Muhammad Faiz yang berjudul Peradilan Konstitusi, Perbandingan Sistem Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia. Dan terakhir adalah buku dari Saldi Isra berjudul Lembaga Negara, Konsep Sejarah dan Kewenangan dan Dinamika Konstitusional. Sistem pembelajaran di mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Kemudian memaksimalkan LMS atau Learning Management System yang dimiliki Universitas Muria Kudus, yaitu SUNAN atau yang disingkat sebagai Sinau Temenanan atau dalam bahasa Indonesia adalah belajar yang benar. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode Student Center Learning dengan kombinasi ceramah, diskusi maupun presentasi kelompok dari tugas yang diberikan. Bentuk perkuliahan secara asinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun Zoom meeting. Adapun pelaksanaan secara asinkronus dimaksimalkan melalui LMS Sunan, penugasan secara mandiri maupun kelompok di LMS Sunan maupun melalui email dosen. Hasil pembelajaran mata kuliah Hukum Acara Konstitusi didapatkan dari evaluasi terhadap capaian pembelajaran mata kuliah melalui tugas terstruktur yang akan dilihat melalui rubrik berupa kelengkapan isi, tugas, ketepatan asas dan norma hukum, dan ketepatan jawaban. Kemudian UTS dilakukan dengan menggunakan evaluasi tertulis terhadap 3 capaian mata kuliah
yaitu konstitusi dan konstitusionalisme, kelembagaan Mahkamah Konstitusi dan asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Dan terakhir adalah UAS, evaluasi tertulis terhadap kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Bentuk evaluasi hasil pembelajaran dihitung berdasarkan bobot penilaian. Yang pertama adalah kehadiran dan keaktifan sebesar 15%, tugas baik mandiri maupun kelompok sebesar 25%, kemudian UTS 25%, dan UAS sebesar 35%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Hukum Acara Konstitusi untuk mahasiswa program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Berikutnya adalah cuplikan dari proses pembelajaran mata kuliah Hukum Acara Konstitusi dengan materi pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang saya laksanakan secara sinkronus atau tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Hai, selamat siang. Siap, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih telah datang di mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Hari ini kita akan membahas satu materi, yaitu tentang pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Pertemuan ini adalah pertemuan ke-9 setelah sebelumnya kita melaksanakan ujian tengah semester yang membahas tentang kelembagaan konstitusi dan asas-asas dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Baik, sebagai pengingat bahwa pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi merupakan judicial review setelah undang-undang itu disahkan. Jadi kalau kita review kembali ke belakang, kita masih ingat bahwa ada model negara yang menguji judicial review sebelum undang-undang itu disahkan. Misalnya di rezim di Perancis ya, yang menguji sebelum undang-undang itu disahkan. Baik, di Indonesia adalah model sebaliknya, model kontinental yang menguji setelah undang-undang itu disahkan di Mahkamah Konstitusi. Judicial review awalnya berlaku untuk undang-undang yang disahkan setelah amandemen konstitusi, ya. Itu masih ingat di pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, ya, Mahkamah Konstitusi hanya boleh menguji undang-undang yang disahkan setelah amandemen Undang-Undang Dasar. Kenapa? Karena batu uji yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar pasca amandemen. Batu uji itu hanya bisa dipakai untuk undang-undang yang lahir dari konstitusi yang baru juga. Sehingga undang-undang yang lama bisa kita lihat beberapa undang-undang yang lama yang hari ini masih berlaku. Contoh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, Undang-Undang Agraria misalnya yang hari ini masih berlaku, bahkan beberapa aturan di Hindia Belanda hari ini masih berlaku, tidak bisa diuji. Padahal sangat terbuka kemungkinan bahwa undang-undang itu menyebabkan kerugian konstitusional, ya. Nanti akan kita bahas selanjutnya, ya. Sampai kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 04 ya, PU-1 2003 ya, tentang pengujian Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ya, bahwa ketentuan dalam pasal 50 itu dihapus, ya, sehingga tidak bisa dilakukan pengujian kembali, gitu ya. Ya. Baik, pengujian undang-undang ya secara umum terbagi menjadi dua, pengujian secara material dan pengujian secara formil. Pengujian secara material pada dasarnya adalah menguji atas materi yang ada di dalam undang-undang, apakah itu dalam bentuk pasal, apakah itu dalam bentuk kalimat, apakah itu dalam bentuk frasa atau kata, itu bisa diuji. Ya, itu adalah pengujian material. Berbeda dengan yang namanya pengujian formil. Pengujian formil itu bukan menguji materi, ya, yang ada di dalam undang-undangnya, tapi menguji apakah aturan perundang-undangan itu sudah disahkan, dibentuk, memenuhi ketentuan yang benar atau tidak. Hari ini ada beberapa peraturan perundang-undangan yang diuji secara formil dan materialnya juga, ya. Ada yang masih ingat mungkin hari ini pembentukan undang-undang yang terlalu cepat? Undang-undang TNI. Undang-undang TNI. Menurut Mas Aldi, apakah mungkin sebuah undang-undang itu dibentuk secara cepat tanpa melibatkan partisipasi masyarakat? Tidak bisa, Pak. Karena ada yang namanya prinsip meaningful participation.
yang berarti di mana masyarakat harus memiliki partisipasi yang bermakna dalam proses pembuatan perundang-undangan. Oke, tepat sekali. Jadi undang-undang itu tidak hanya secara substansi itu tidak bertentangan, tapi secara partisipasi, ya, secara partisipasi warga itu juga dilibatkan. Kalau hanya bikin undang-undang yang bagus, ya, Hitler aja bisa bikin undang-undang. Ada dulu undang-undang kewarganegaraan yang dibikin oleh Hitler, yang bikin nggak tanggung-tanggung, filsuf positivisme waktu itu paling hebat, namanya Carl Schmitt. Nah, itu pinter-pinter banget tuh, bikin undang-undang kewarganegaraan. Apakah sah? Sah. Undang-undangnya secara hukum sah? Sah. Tapi apakah tadi yang dikatakan Mas Ali, meaningful participation? Tidak. Mendiskriminasi orang-orang Yahudi, mendiskriminasi para orang-orang gelandangan, mendiskriminasi orang-orang yang bukan ras Arya. Tidak meaningful participation. Itu terjadi. Nah, kita kembali ke materi sebelum UTS. Kenapa ada kemudian lembaga namanya Mahkamah Konstitusi? Salah satunya adalah itu. Menjaga bahwa undang-undang itu tetap dalam jalurnya, tidak bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi. Oke, kita lanjutkan. Ya. Permohonan pengujian undang-undang meliputi pengujian formil dan atau pengujian material, ya, tadi sudah kita sampaikan, ya, pengujian material, pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan, ya, dalam ayat, pasal maupun bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, ya. Sekali lagi, pengujian formil berfokus pada proses pembentukannya, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, ya. Pengujian material bisa kita lihat apakah bisa dibatalkan satu undang-undang? Bisa nggak? Kira-kira, teman-teman diskusi. Bisa nggak? Satu undang-undang itu dibatalin tuh bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Contohnya apa, Salik? Contohnya yang baru-baru kemarin itu dari terkait undang-undang TNI, yang mana itu dalam proses pembentukannya itu secara tertutup dan tidak terbuka. Bahkan terkait dengan naskah akademiknya pun itu keluar atau dipublikasikan setelah undang-undang itu disahkan seperti itu. Oke, bisa undang-undang TNI. Dulu pernah ada satu namanya undang-undang ketenaga listrikan. Itu satu undang-undang dibatalin. Sebenarnya yang jadi masalahnya cuma satu pasal 7. Tapi dianggap pasal itu adalah nyawanya undang-undang itu. Satu undang-undang dibatalin, dua undang-undang sumber daya air dibatalin. Tuh. Satu undang-undang dibatalin. Tuh, gimana DPR nggak ngamuk? Ya, kemarin DPR ngamuk. Saya 500 orang, hakim MK 9 orang. Masa 500 kalah sama 9 orang? Gitu ya. Itu artinya mereka tidak paham salah satu prinsip dalam negara hukum namanya nomokrasi, bahwa hukum harus berdasarkan norma. Dan negara hukum berdasarkan norma, bukan jumlah banyak-banyakan, begitu. Ya, itulah kenapa kemudian dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar, ya, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, itu kata pengantar mahasiswa hukum seluruh Indonesia, ya. Begitu semua. Mau skripsi, jurnal, lomba, ya, kata pengantar depan, paling depan tuh. Ya, preface-nya adalah seperti itu. Semacam kata-kata sakti, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ya. Biar ya rame, ya. Bisa nggak kemudian dibatalin satu pasal saja atau satu kata aja? Bisa nggak? Bisa. Banyak sekali, banyak contohnya. Yang paling sering saya contohkan adalah Undang-Undang Kehutanan. Itu kata negara dibatalin, satu kata aja. Ya, kata negara dihapus gitu ya. Dan kemudian jadi satu semacam apa namanya? Tonggak bersejarah dalam Mahkamah Konstitusi, salah satu putusan yang paling terkenal putusan dengan putusan 35 gitu ya. Nah, ini putusan pengujian formil atau formil Tutsingreh, ya. Di dalam ini, ya, di dalam pasal 51 ayat 3, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ataupun materi muatan dalam ayat, pasal atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Gitu ya. Itu bisa diuji, gitu ya. Nah, dalam uji formil, ya, dalam uji formil sendiri terhadap Undang-Undang 1945 yang jadi ukuran adalah formalitas pembentukannya. Ini berbeda dengan material yang tidak terlalu memperhatikan proses pembentukannya. Ya. Di dalam proses formil itu diuji bagaimana apakah pembentukan peraturan perundang-undangan itu sudah sesuai atau tidak. Ya. Pertama yang bisa dilihat adalah institusi atau lembaga yang mengusulkan dan bentuk undang-undang. Ini sudah benar atau belum? Ya. Kemudian yang kedua, prosedur persiapan
ya, sampai dengan pengesahan undang-undang yang meliputi rencana dalam prolegnas, amanat presiden, tahap-tahap yang bukan dalam tatip DPR serta quorum DPR. Kemudian pengambilan keputusan yaitu menyetujui secara aklamasi atau voting atau tidak disetujui sama sekali. Nah, ini adalah berkas-berkas yang dilihat apakah pembentukan peraturan undang-undang itu sudah sesuai atau belum. Dalam sejarah apakah pernah terjadi pengujian formil dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi? Coba. Ada yang tahu? Satu undang-undang. Nah, kalau kita ingat-ingat, itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Sekali dalam sejarah pengujian formil dikabulkan. Kenapa? Proses pembentukannya terlalu cepat. Coba Anda bayangkan, sudah ada yang pernah membaca sampai selesai Undang-Undang Cipta Kerja? Belum. Itu tebel banget tuh ya. Ibu ya, kalau anak sini mending khatam Quran gitu ya. Ya karena lebih lebih bermakna gitu ya. Undang-undang itu terlalu panjang. Nah, apakah diuji materil? Diuji materil. Ya, saya masih ingat baca putusannya, salah satu pemohonnya advokat namanya Victor Santoso Tandiasa. Wah, itu beliau bagus banget uraiannya. Nah, materialnya tidak dikabulkan mahkamah, tapi formilnya dikabulkan mahkamah. Kenapa? Undang-undangnya dibentuk terlalu cepat dengan metode namanya omnibus. Ya, mungkin beberapa teman-teman sudah familiar dengan kata omnibus, ya, bahwa undang-undang dipaketin ya. Jadi ada paket perubahan undang-undang dalam sekali sapu gitu ya. Nah, itu oleh mahkamah bahwa pembentukannya itu apakah boleh? Sebenarnya boleh. Yang jadi masalah adalah caranya terlalu cepat. Ya, agar lebih welcome terhadap market dan sebagainya, dan itu oleh mahkamah tidak diperbolehkan seperti itu. Itu adalah pengujian formil. Oke, sampai saat ini, sampai sekarang ada pertanyaan dulu tentang pengujian formil? Silakan. Tentang pengujian formil? Oke, kita lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanya saat menjelaskan, tidak masalah bagi saya. Baik, selanjutnya kita ke pengujian material ya. Berbeda dengan pengujian formil, di mana pengujian formil itu lebih mementingkan bagaimana sebuah undang-undang itu dibentuk. Pengujian material lebih bertumpu apakah isi di dalam peraturan perundang-undangan itu bertentangan tidak dengan undang-undang dasar. Jadi lebih kepada intinya. Bertentangan nggak dengan undang-undang dasar? Nah, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tidak hanya dilakukan pasal tertentu, tetapi juga satu kesatuan utuh yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Jadi seluruh naskah dalam undang-undang itu merupakan objek norma untuk bisa diuji. Termasuk penjelasan. Nah, dulu saya masih waktu kuliah jadi perdebat. Apakah penjelasan itu adalah norma? Karena yang bisa diuji kan norma. Ya kan? Nah, apakah penjelasan itu norma? Waktu itu ribut ya. Ya, sampai terbelah kedua belah pihak ya. Ada yang mengatakan penjelasan bukan norma karena hanya menjelaskan norma saja. Ada yang mengatakan penjelasan itu adalah norma karena mengikat kata berlaku ya. Oke. Kita ke selanjutnya, ada namanya legal standing. Legal standing adalah keadaan di mana seorang atau satu pihak tentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu punya hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa berperkara di MK ya. Jadi kedudukan sebagai legal standing itu sangat penting ya di dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Kedudukan hukum legal standing merupakan syarat formal. Dan ini syarat formal untuk ditentukan apakah dia boleh mengujikan atau tidak. Siapa saja ya yang dinamakan legal standing? Siapa subjek hukum yang bisa masuk dalam legal standing? Satu adalah perorangan, ya kita semua ini perorangan semua ya. Kemudian yang kedua adalah subjek hukum kesatuan masyarakat hukum adat. Yang ketiga adalah badan hukum publik atau privat, dan yang keempat adalah lembaga negara. Di luar subjek hukum ini tidak bisa mengajukan atau tidak bisa menguji, ya, tidak bisa menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Hanya ini saja. Nah, yang tidak kalah penting adalah kerugian konstitusional. Apa kerugian konstitusional? Kerugian konstitusional itu adalah kerugian yang dialami oleh subjek hukum tadi, ya, bisa kita lihat di sini, ya, subjek hukum 4 ini. Ya, jadi 4 subjek hukum ini memiliki hak konstitusional.
Oleh Undang-Undang Dasar disediakan seperangkat hak, kamu punya hak yang ada di konstitusi. Kemudian ada undang-undang yang membuat subjek hukum ini ya menjadi hak konstitusionalnya terhalang karena berlakunya suatu undang-undang. Nah, itu disebut sebuah kerugian konstitusional ya. Ya, rumusannya kerugian konstitusional ada hak konstitusional di bab 10A dari pasal 28A sampai 28J, termasuk aturan-aturan lain misalnya Indonesia persamaan kedudukan di hadapan hukum, jadi pasal 27, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan seterusnya, itu semuanya ada di dalam hukum ya, di dalam konstitusi. Nah, ini ada beberapa syarat untuk dikategorikan sebagai kerugian konstitusional. Pertama ya, haknya ada nggak di konstitusi ya. Kemudian haknya itu dirugikan nggak dengan undang-undang, berlakunya undang-undang. Yang ketiga, nah, hak itu, kerugian itu harus bersifat spesifik atau setidak-tidaknya itu bersifat potensial. Jadi bisa di Mahkamah Konstitusi kita khawatir nih, undang-undang ini kalau berlaku nanti akan bikin hak kita terhalangi. Contohnya apa tadi Mas Ali, undang-undang apa? Undang-undang TNI. Apakah kita takut sama tentara? Enggak. Kita lebih takut ketika TNI itu masuk sipil. Dan itu yang kita takutin kalau undang-undang TNI-nya terlalu kuat. Nah, makanya jangan sampai ada militerisme masuk dalam sipil baru kita uji. Nah, kita bisa nih, itu potensi jadi kerugian konstitusional. Makanya kita tolak sejak awal. Nah, itu salah satu contoh ya, tadi contohkan oleh Mas Ali. Kemudian yang keempat, adanya hubungan sebab akibat atau causal verban ya, antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya undang-undang, dan kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka menyebabkan hak-haknya menjadi terpulihkan. Nah, kemudian ini ada beberapa jenis putusan di dalam Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah putusan NO atau Need on Conflict Verdict. Itu artinya putusan yang tidak diterima. Ya. Putusan tidak diterima ini adalah permohonannya tidak memenuhi syarat, kemudian putusannya dikabulkan. Dikabulkan artinya permohonannya beralasan dan materi muatannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi kepentingan dari pemohon itu dikabulkan. Sebaliknya, ya, kalau kepentingan pemohon ditolak, ya, dalam hal ini Mahkamah melihat bahwa undang-undangnya tidak bertentangan. Apakah ada lebih banyak perkara yang ditolak dan perkara yang tidak diterima daripada perkara yang dikabulkan. Ya, jadi memang berperkara di Mahkamah Konstitusi tidak jaminan dikabulkan oleh hakim konstitusi, gitu ya. Oh, kemudian belakangan ada perkembangan putusan Mahkamah, ada putusan yang bersifat kondisional, ada konstitusional bersyarat dan tidak konstitusional bersyarat. Ya, artinya sebelumnya MK terkenal sebagai negative legislation. Artinya hanya menolak, hanya menyatakan, bertentangan atau enggak. Sebelumnya kan kalau kita lihat tadi diterima dan ditolak kan hanya menyatakan itu saja. Tapi kemudian Mahkamah dalam perkembangan terbarunya ada putusan kondisional. Artinya ada syarat tertentu agar itu bersifat konstitusional atau tidak. Contohnya putusan 90 tahun 2023 yang diajukan oleh Al-Masaki Biru. Nah, masih ingat tuh ya teman-teman ya, karena kemarin pemilih pertama ya, itu yang kemudian bisa jadi dasar wakil presiden atau presiden itu boleh berusia di bawah 40 asal, nah itu Mahkamah mengasih itu, asal pernah jadi kepala daerah. Itu. Oke, terakhir ada dari riset saya terbaru ya. Saya kemudian riset terbaru saya adalah mengumpulkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kecenderungan keberpihakan terhadap kearifan lokal. Satu, putusan 35 2012 yang menguji tentang undang-undang kehutanan, yang mana itu memberikan kesempatan kepada masyarakat hukum adat untuk memiliki hutannya sendiri setelah sebelumnya itu dikuasai oleh negara. Nah, di putusan ini kemudian diberikan hak kepada masyarakat hukum adat untuk punya hutannya sendiri. Sebelumnya dikuasai negara karena ada domain verclaring itu ya kalau undang-undang agraria. Yang kedua, putusan nomor 18 PUU 1 2003 menguji Undang-Undang 45 tahun 99 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Putusan ini tuh gini, ya. Jadi di Papua itu kan dibelah-belah tuh, masing-masing jadi provinsi sendiri, kota sendiri, dan seterusnya. Nah, para pemohon di daerah tersebut merasa pembagiannya itu tidak sesuai dengan kenyataan di masyarakat.
Kenapa? Banyak orang yang akhirnya ada garis ada garis batas provinsi, sukunya jadi terpisah. Nah, itu nggak mau. Nah, di dalam hal ini Mahkamah berpihak terhadap kearifan lokal. Terakhir adalah putusan nomor 010/17/2003 PU Strip 7/2009 yang menguji Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Di situ awalnya definisi pornografi itu adalah lebih bersifat erotis, sampai kemudian para pemohon bilang begini, kalau itu adalah adat istiadat, ya katakanlah adat istiadat misalnya, mohon maaf ada beberapa hal yang bersifat terbuka, itu bukan pornografi. Kenapa? Kalau pornografi seperti itu banyak orang-orang masyarakat hukum adat kena delik, kena pidana, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini 3 putusan sebenarnya saya masih mengumpulkan banyak putusan yang lain, itu memberikan kesempatan kepada kearifan lokal itu untuk berkembang. Baik, itu materi dari saya untuk pertemuan ke-9 kali ini. Ya, nanti pertemuan ke-10 nanti bisa kita lanjutkan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang lain. Ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri? Tidak. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Terima kasih partisipasinya. Kita ketemu di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Hukum Acara Konstitusi yang saya ampuh. Saya mengucapkan terima kasih atas seluruh tim penilai, tim Panitia Smart Dosen tahun 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbud Indonesia. Saya ucapkan terima kasih juga kepada LLDikti 6 Jawa Tengah. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Mulia Kudus, dosen-dosen di Fakultas Hukum, rekan sejawat dosen, dan rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.